Sebelumnya selesai jelas ya? Jelas. Jelas, Kak. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Izin ini ya. Jelas, Ustadz. Ingin share screen sebentar. Insya Allah materinya disiapkan di sini. Sudah terlihat belum share screen-nya? Belum. Belum terlihat share screen-nya? Sudah, Ustaz. Udah, Ustaz. Sudah. Sudah ya? Udah, Ustadz. Ketaib. Sudah, saya mulai ya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rahmatullah, teman-teman sahabat Hijaz Iman, alhamdulillah kita semua di sini masih senantiasa diberikan kenikmatan demi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat manisnya iman, indahnya Islam, nikmatnya kesehatan, nikmatnya umur yang panjang, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka dari itu, saya mengajak kepada antum semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dari itu seharusnya kita bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Bahkan Allah pun berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maka pasti nikmatnya itu akan ditambahkan untuk kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu enggak mau bersyukur, kalau kamu kufur atas nikmatku, maka kata Allah, ingatlah azabku sangat pedih. Maka dari itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua di sini yang menjadi umatnya bisa mendapatkan syafaatnya. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Karena beliau pernah menyampaikan, barang siapa yang senantiasa bersalawat kepadaku, maka dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Maka dari itu jangan lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhwati rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf ya jika misalnya ada banyak suara bising dari luar dari teman-teman Ana, karena Ana di sini tinggal di apartemen, tinggal bersama 10 orang lainnya. Jadi kalau nanti misalnya di tengah jalan ada teriakan-teriakan yang kurang jelas misalnya, atau yang emangnya kurang berkenan, afwan ya, saya sampaikan di awal, karena khawatir mungkin ada teman-teman yang kurang nyaman atas suara-suara di luar. Tapi mohon dipahami karena saya di sini tinggal bersama teman-teman saya gitu kan. Oke teman-teman semua, kita langsung ke materi, yaitu menjadi pemuda hebat zaman milenial. Ini materi yang sangat luar biasa. Tema yang sangat, insya Allah sangat bagus, dan saya terakhir membawakan tema ini sekitar tahun lalu. Jadi tahun lalu saya pernah diundang salah satu sekolah, yaitu SMIT Askia Sukabumi. Saya mengisi ini secara offline, alhamdulillah pesertanya itu sekitar 200 orang. Alhamdulillah pernah saya bawakan, yang insya Allah untuk kali ini pun saya akan sampaikan kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan banyak manfaatnya, silakan disiapkan tulisnya, siapkan pikirannya, fokus atas materi yang disampaikan. Insya Allah materinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ingat, untuk materinya adalah menjadi pemuda hebat zaman milenial. Oke, sebelum materi, izinkan perkenalan sedikit dari saya sendiri. Nama panjang saya Muhammad Asadullah, atau yang biasa dipanggil Asad. Tempat tanggal lahir Sukabumi, 13 Desember 2001. Alhamdulillah saya masih muda ya teman-teman semua. Untuk pendidikan,
Saya TK di TK ITS Zahra Sukabumi, SD di SDIT Madani Bogor, SMP di SMP ITS Kia Sukabumi, lalu melanjutkan pondok di Pondok Pesantren Darul Quran Mulia Bogor. Dan alhamdulillah sekarang kesibukannya yang pertama kuliah, saya kuliah di Turki di Iqdir University. Alhamdulillah juga sekarang sedang menuju semester 6. Mohon doanya teman-teman semoga diberikan kemudahan dan juga mohon doanya nih untuk keadaan Turki di sini karena kemarin sempat gempa ya. Alhamdulillahnya tempat kejadian gempa sendiri tuh agak jauh dari sini, tapi mohon doanya semoga tidak ada gempa susulan, semoga tidak ada gempa yang benar-benar membahayakan kita juga. Ya semoga yang yang terkena pun bisa mendapatkan kekuatan insyaallah. Selain kesibukan kuliah, saya pun menjadi pengajar di Khadimul Quran. Bagi teman-teman yang penasaran apa itu Khadimul Quran, bisa lihat di Instagramnya di Khadimul_Quran. Insyaallah kami membuka kelas-kelas tahfiz, kelas tahsin, kelas murojaah, ada kelas fikih juga. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya bisa langsung ke IG-nya Khadimul_Quran. Di situ ada link di bio-nya, insyaallah nanti diarahkan untuk pendaftaran. Dan juga kami setiap bulan akan mengundang para pemateri-pemateri hebat. Jadi setiap bulannya akan ada satu pemateri. Untuk bulan ini insyaallah kami akan mengundang salah satu ustadz besar. Beliau ini ustadz yang sangat luar biasa, tunanetra, tapi insyaallah, masya Allah gitu. Beliau adalah salah satu penghafal Quran yang sangat hebat. Masya Allah. Dan untuk kesibukan lainnya, selain kuliah, mengajar, saya menjadi konten kreator di Instagram @asadidullah. Bagi teman-teman yang ingin follow, silakan. Dan setelah itu, saya pun kesibukan lainnya adalah menulis buku, yang alhamdulillah saya pun udah menerbitkan 3 buku. Alhamdulillah, mohon doanya semoga diberikan kemudahan dalam penjualannya. Semoga bisa lebih luas lagi penjualannya. Nah, sedikit ini ya teman-teman, sedikit promosi sebentar ya. Nah, ini untuk 3 buku Ana. Yang pertama judulnya Ketika Penghafal Quran Jatuh Cinta, yang alhamdulillah sudah terjual 600 buku lebih. Buku kedua yang berjudul Nikmat dan Indahnya Menghafal Quran, yang alhamdulillah sudah terjual sekitar 300 buku lebih. Dan buku terakhir yang baru diterbitkan sudah terjual 100 kurang lebih gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dan mumpung masih gratis ongkir, silakan bisa hubungin saya di 0857 5963 9278. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan gratis ongkir, bisa nih langsung hubungin Ani ya di nomor yang tertera. Insyaallah bukunya sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi kita. Kita kembali ke pembahasan kita tentang pemuda hebat zaman milenial. Oke, saya awali tema ini atau pembahasan kita ini dengan satu pertanyaan. Apa itu pemuda? Atau apa sih pemuda itu? Apa makna pemuda sesungguhnya? Nah, di sini saya mengutip salah satu pengertian pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Jadi di sini dijelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dari perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang bahwa pemuda itu adalah seseorang yang umurnya itu sekitar 16 sampai 30 tahun. Jadi bagi teman-teman semua yang usia di antara itu pasti berarti termasuk seorang pemuda. Ini kalau secara undang-undang, secara umum. Nah, sekarang kita lihat nih makna pemuda menurut Al-Qur'an. Teman-teman bisa buka surat Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan juga berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui dan juga maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Dan maksudnya apa sih? Maksud dari ayat ini apa sih? Allah menjelaskan ada keadaan lemah, lalu jadi kuat, lalu jadi keadaan lemah kembali dan juga berubah. Nah, jadi ini adalah ayat yang menjelaskan fase kehidupan manusia yang diawali dengan kelemahan, lalu yang kedua ada kekuatan, dan juga yang ketiga adalah kelemahan kembali dan juga berubah. Yang pertama kita bisa artikan lemah adalah orang-orang yang masih anak-anak, orang-orang yang masih mungkin baru lahir sampai mungkin hampir menuju remaja. Itu bagi fase pertama yang disebutkan dari ayat yang tadi, yang lemah pertama. Lalu yang kedua, kuat. Nah, kuat di sini artinya adalah para ulama, para mufassirin menafsirkan kuat di sini adalah maksudnya adalah para pemuda.
Jadi bisa kita artikan para pemuda ini seseorang yang kuat. Kuat yang dimaksud apa? Kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara ilmu, kuat secara pemikiran, kuat secara posisi. Jadi pemuda itu, ingat, pemuda itu identik dengan kekuatan. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, bahwa pemuda itu identik dengan kekuatan. Ingat, kuat secara ilmu, kuat secara fisik, kuat secara pemikiran, secara mental juga, secara posisi juga. Jadi untuk yang poin kedua ini, kuat adalah para pemuda. Lalu yang ketiga adalah lemah dan juga beruban. Yang sudah jelas bahwa itu adalah orang-orang tua, orang-orang yang sudah tua, yang sudah beruban. Jadi dari ayat ini sudah dijelaskan bahwa Allah telah menjelaskan, menciptakan yang awalnya keadaan lemah, itu anak kecil. Lalu Allah pun menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Yang dimaksud adalah orang-orang yang masih muda, para pemuda, yang bisa kita artikan yang umurnya itu 16 sampai 30 tahun. Lalu setelah itu Allah pun menciptakan, menjadikan yang kuat itu menjadi lemah kembali, yaitu orang-orang tua. Jadi ini fase kehidupan manusia yang awalnya lemah, kuat, dan juga lemah kembali. Yang lemah adalah anak-anak bayi, anak-anak kecil. Yang kuat adalah para pemuda, dan juga yang lemah kembali adalah orang-orang yang tua. Jadi kita bisa artikan makna pemuda menurut Al-Quran adalah orang-orang yang diberikan kekuatan. Ingat, kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara ilmunya, secara pemikirannya, dan juga tentunya kuat secara keimanannya. Jadi intinya para pemuda itu identik dengan kekuatan. Nah, sekarang kita bahas tentang makna pemuda menurut hadis. Nah, pasti teman-teman semua sudah mengetahui di sini. Kata Rasul menyampaikan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, yang paling pertama Rasul notice, yang Rasul sebutkan, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi kata Rasul, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Jadi bisa kita jelaskan, bisa kita pahami bahwa waktu muda adalah waktu yang sangat bermanfaat, waktu yang tidak bisa disia-siakan. Jangan sampai kita menjadi menyesal di akhirat kelak, di tua kelak. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tua tapi menyesal. Kenapa? Karena ketika dia tua, ketika dia muda, dia tidak bisa memanfaatkan dirinya, tidak bisa memanfaatkan posisinya, tidak bisa memanfaatkan ibadahnya. Karena ketika tua, dia lebih susah dalam beribadah, lebih susah ketika menuntut ilmu. Tapi ketika ia muda, ketika dia masih muda, masih menjadi pemuda, insya Allah, ketika kita sudah memiliki kekuatan, kita pun akan memiliki kekuatan secara fisik, kuat secara ilmu, secara mental, secara pemikiran, secara posisi. Maka itu, kata Rasul, Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Bahkan di sini Rasul menjelaskan dengan kata ightanim, yang bisa kita ambil juga dengan kata ghanimah. Ghanimah itu apa artinya teman-teman semua? Ghanimah itu kalau bahasa perangnya ya, adalah harta rampasan perang yang sangat berharga, yang sangat sulit didapatkan. Jadi bisa kita artikan bahwa waktu muda ini adalah waktu yang sangat berharga, yang sangat sulit didapatkan, yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Maka dari itu, jika pemuda menurut hadis adalah waktu muda adalah waktu yang sangat berharga, yang sangat sulit didapatkan, dan juga tidak bisa kita ulangi lagi. Nah, maka dari itu, sedikit kesimpulan dari makna pemuda yang kita bahas dari awal adalah sesungguhnya adalah pemuda adalah yang berumur di antara 16 sampai 30 tahun, yang identik dengan pertumbuhan dan perkembangan menuju lebih baik, serta identik dengan kekuatan. Ingat, kuat secara fisik, ilmunya, kuat secara pemikirannya, posisinya, dan juga lain segala macamnya. Bahkan ada salah satu quotes yang mungkin juga teman-teman sudah tahu. Ini quote dari presiden pertama kita, Bung Karno. Kata beliau apa? Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semut dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia. Maksudnya apa? Bahwa Bung Karno mengetahui bahwa pemuda itu memiliki kesempatan, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua. Maka dari itu, bagi kita semua di sini yang sedang memiliki kekuatan ini, yang kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara pemikiran, seharusnya bisa memanfaatkan waktu muda-muda kita ini, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan juga memanfaatkan kekuatan ini untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya
yang sering kita temukan saat ini, para pemuda sekarang itu malah identik dengan kemaksiatan. Para pemuda itu identik dengan kemalasan. Para pemuda itu identik dengan kejelekan. Atau pemuda itu identik dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini pemikiran yang kurang tepat. Dan bahkan yang paling parah adalah ketika banyak orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Nah, di sini saya sebutkan ada pemikiran salah ketika kita melihat para pemuda yang mereka ini bermaksiat, mereka ini melakukan keburukan, mereka ini melakukan kejelekan dan juga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang mereka katakan apa coba? Nggak apa-apa, mumpung masih muda. Lalu ada yang mengatakan, ya wajar aja. Kan mereka masih muda, masih mencari jati dirinya. Terserah mereka lah, kan mereka masih muda. Mumpung masih muda, mending dibebasin dulu aja. Nah, pemikiran-pemikiran ini sangat kurang tepat, sangat salah. Jangan sampai kita memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena pada hakikatnya, para pemuda itu ingat, identik dengan kekuatan, keimanan, semangat, ibadah yang bagus, bukan malah sebaliknya. Nah, di sini pun saya mengutip nih, ada 10 sahabat Rasul yang juga sudah dijamin masuk surga oleh Rasul dan juga umurnya ketika masuk Islam. Nah, dan perhatikan teman-teman semua, 8 dari 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin masuk surga adalah para pemuda. Coba kita baca bareng-bareng teman-teman. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, umur beliau 37 tahun. Umar bin Khattab umur 27 tahun. Utsman bin Affan umur 34 tahun. Ali bin Abi Thalib umur 10 tahun. Ada Talha bin Ubaidillah umur 14 tahun. Ada Zubair bin Awam umur 16 tahun. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17 tahun. Ada Sa'id bin Zaid umurnya 15 tahun. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah umur 27 tahun. Ada Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Kalau kita kembali kepada makna pemuda sebelumnya, jika diartikan pemuda itu yang di umurnya 16 sampai 30 tahun, maka ingat 8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah para pemuda, bayangkan. Yang paling tuanya Abu Bakar dan juga Utsman bin Affan, sisanya para pemuda. Maka dari itu ingat, para pemuda itu identik dengan keimanan, identik dengan kekuatan, kuat secara fisik, secara ilmu, secara pemikiran. Jangan sampai kita memiliki pemikiran-pemikiran salah. Jangan sampai ketika kita melihat orang-orang muda, para pemuda, para remaja, dan kita mengatakan ketika mereka maksiat, yang kita lakukan malah, yang kita katakan malah, nggak apa-apa, mumpung masih muda. Mumpung masih muda, mending dibebasin dulu aja. Nah, jangan sampai kita memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena pada hakikatnya, seorang pemuda itu harus punya jati dirinya. Punya semangat dalam beribadah, semangat dalam berdakwah. Jangan sampai pemikiran ini malah melebar di antara kita. Jadi ingat, para pemuda itu identik dengan kekuatan, identik dengan semangat, identik dengan keimanan. Seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW. Karena 8 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang masih muda. Para pemuda yang identik dengan keimanan, identik dengan kekuatan. Maka dari itu, jangan sampai pemikiran kita malah salah. Seperti itu. Nah, sekarang pun saya akan membahas beberapa kesalahan pemuda saat ini yang harus dihindari. Teman-teman bisa siapkan atau tulisnya. Di sini saya akan mengutip ada 5 poin penting. Ada 5 kesalahan para pemuda saat ini yang sering dilakukan dan yang harus kita hindari. Yang pertama, para pemuda saat ini pada zaman milenial ini masih malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita temukan di masjid itu yang sering sholat berjamaah itu siapa? Para pemuda atau orang tua? Saya tanya coba. Ketika kita di masjid, yang sering kita lihat itu para pemuda atau para orang tua? Kalau saya sendiri, yang sering saya lihat ketika kita ke masjid, yang paling banyak itu para orang tua, yang umur 40 tahun, yang umur udah 50 tahun. Bahkan itu tuh bukan di Indonesia saja. Ketika saya di Turki, sekarang saya di Turki, Masya Allah, ketika saya sholat zuhur nih misalnya nih, itu semua jamaahnya bisa dikatakan 90% aki-aki atau kakek-kakek, bayangkan. Kalau teman-teman semua nggak percaya, coba datang ke Turki, ketika antum ke Turki, dan juga datang ke masjidnya itu Masya Allah, semuanya hampir aki-aki, bapak-bapak yang udah tua, yang para pemudanya bisa dihitung jari, mungkin bisa cuma 5 orang, dari 7 orang, karena kalau di Turki, sholat zuhur tuh banyak banget, ramai banget, itu bisa full di masjidnya, tapi sayangnya tuh semua kakek-kakek, semuanya
orang-orang tua, nggak ada tuh para pemuda. Maka dari itu, ingatlah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa coba? Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menjelaskan, aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka sungguh aneh jika ada pemuda yang masih diberikan kesempatan, yang masih diberikan kekuatan, yang masih diberikan kesehatan, tapi dia malas beribadah. Dia malas puasa, malas baca Quran, malas sholat berjamaah. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Karena ketika kita masih muda, disitulah kita memiliki kekuatan yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Sholat jamaahnya, baca Qurannya, puasanya, sedekahnya, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang menyesal di hari tua nanti. Nah, di sini pun saya mengutip ada 8 cara agar kita semangat ibadah. Tentunya ini bukan dari saya pribadi, tapi ini adalah kumpulan nasihat-nasihat dari teman-teman Ana, nasihat dari guru-guru Ana, nasihat dari orang tua Ana juga. Jadi ini bukan murni dari Ana. 8 cara ini adalah kesimpulan. Ana itu sering nanya ke guru-guru Ana, ke kiai Ana, ke teman-teman Ana yang soleh. Ana cari tahu gimana sih caranya agar kita bisa semangat dalam beribadah. Nah, jadi para pemuda nih harus tahu nih bagaimana caranya agar kita bisa semangat ibadah, semangat puasanya, semangat baca Qur'annya, semangat menghafal Qur'an, semangat jamaahnya, dan juga yang lainnya seperti itu. Yang pertama, tentunya harus ada keinginan dulu. Kalau kita tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada niat, maka mustahil untuk kita bisa mencobanya. Maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah keinginan dulu, kemauan dulu, niat dulu. Kita ada niat, ada kemauan, insya Allah kita pun akan mulai semangat dalam beribadah. Yang kedua, cari tahu keutamaannya. Cari tahu fadilah-fadilahnya. Misalnya kita pengen semangat sholat, pengen semangat misalnya baca Quran. Nah, maka cari tahu nih keutamaannya. Kalau kita baca Quran, kita dapat pahala ini. Kita cari tahu, kita ingat-ingat terus. Insya Allah ketika kita mengingat keutamaannya, kita cari tahu keutamaannya, insya Allah bisa meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Dan ini salah satu nasihat dari Kiaiane ya. Ketika beliau menyampaikan di salah satu kajiannya, ketika kita ingin semangat ibadah, kata beliau, cari tahu keutamaannya. Ingat keutamaannya, insya Allah kita bisa lebih bersemangat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ingatlah kematian. Kita harus mengingat kematian. Kita bayangkan misalnya hari ini kita meninggal. Detik ini kita meninggal. Bayangkan, apakah kita sudah siap? Apakah amal kita sudah cukup? Maka ketika kita membayangkan hal-hal itu, membayangkan kematian, maka otomatis kita pun akan memaksakan diri kita untuk senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ingat tujuan kita diciptakan. Ingat, tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh jika ada orang yang sudah diberikan kesempatan hidup, dia masih muda, masih kuat secara fisik, secara pemikiran, tapi dia masih malas beribadah, maka sungguh aneh. Lalu yang kelima, teruslah minta nasihat, minta motivasi ke guru-guru kita, minta motivasi kepada teman-teman kita, minta motivasi kepada orang tua kita. Insya Allah ketika kita meminta nasihat kepada mereka, akan meningkatkan semangat kita, meningkatkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bertemanlah dengan teman-teman soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang selalu mengajak antum kepada kebaikan. Karena ketika antum berteman dengan teman-teman yang baik, berteman dengan orang-orang baik, insya Allah antum pun akan ke bawah baik juga. Yang ketujuh, perbanyak doa. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kenikmatan dalam ibadah. Ya Allah berikan kenikmatan dalam sholat. Ya Allah berikan kenikmatan dalam baca Quran. Karena yang sayangnya zaman ini yang kita lakukan, kita ini sering meminta kepada Allah, tapi yang kita minta apa coba? Ya Allah, saya minta rezekinya. Lancarkan rezekinya, lancarkan kerjanya, lancarkan usahanya. Tapi kita ini sering lupa minta nikmat ibadah. Kita sering lupa minta nikmat sholat. Kita sering lupa minta nikmat baca Quran. Karena yang sering kita minta, ya Allah, mudahkan pekerjaan hamba. Ya Allah, mudahkan kuliah hamba. Boleh doa itu. Tapi jangan lupa, jangan sampai melupakan doa ini. Ya Allah, berikanlah kenikmatan dalam beribadah. Ya Allah, berikan kenikmatan dalam baca Quran.
kita panjatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan semangat itu, Allah akan berikan keistiqomahan itu, Allah akan berikan kenikmatan dalam beribadah. Dan bahkan ada salah satu doa yang bisa kita amalkan, yang juga sering saya sampaikan, doa ini bisa kita amalkan, jika kita mengamalkannya insya Allah selain kita semangat ibadah, kita pun akan bisa meninggalkan maksiat. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah kepada hamba bermaksiat kepadamu, kelezatan bermaksiat kepadamu. Warzuqni ladzata ta'atik, dan berikanlah kepada hamba kelezatan taat beribadah kepadamu. Saya ulang doanya, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah kepada hamba kelezatan bermaksiat kepadamu, dan berikanlah kepada hamba kelezatan taat beribadah kepadamu. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ketika kita memperbanyak doa ini, ketika kita memperbanyak meminta doa seperti ini, insyaallah kita akan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, terus paksakan. Apapun yang terjadi, paksakan. Insyaallah ketika kita memaksakan ibadah kita, maka otomatis kita pun akan lebih semangat dalam beribadah. Wallahu a'lam. Ini 8 cara agar kita bisa lebih semangat dalam beribadah. Teman-teman bisa catat, dan teman-teman juga bisa amalkan, dan juga teman-teman bisa ajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Yang kedua, kesalahan fatal kedua yang sering dilakukan oleh para pemuda saat ini, yang harus kita tinggalkan adalah mengidolakan selain Rasulullah SAW. Nah, misalnya, kalau untuk para akhwat, misalnya, suka orang-orang Korea, suka K-pop, suka BTS, dan juga sebagainya. Kalau para pemudanya, para laki-lakinya, biasanya suka bola, suka benar-benar bela mati-matian para, pemain bolanya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ketika kita mengidolakan selain Rasulullah SAW, jangan sampai berlebihan. Ingat, karena yang harus kita idolakan, yang harus kita menjadikan idola, teladan adalah Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan atau idola yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita benar-benar ingin mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita idolakan siapa? Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengidolakan orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat hadis ini, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta Rasul, kalau kita benar-benar sayang Rasul, maka insya Allah ketika di akhirat kelak kita akan bertemu dengan Rasul. Tapi kalau kita suka orang kafir, suka orang-orang yang non-muslim, hati-hati. Khawatirnya kita malah terjerumus kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Ya. Teman-teman tahu gak? Itu video apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Itu video apa kira-kira? Udah lihat videonya, Kak. Nonton konser kita. Nah, jadi pada kalau nggak salah tahun 2020 ya atau 21, ada BTS kalau nggak salah yang datang ke Indonesia. Dan ketika kedatangan mereka di bandara, lihat sehisteris itu para ahwat-ahwat, para cewek-cewek. Bayangkan, sehisteris itu. Mereka ini benar-benar mengidolakan Rasul atau malah K-pop, BTS. Coba bayangkan. Ini cuman sekelas BTS yang ganteng joget-joget, gitu kan? Coba bayangkan, nanti di hari kiamat kelak, di hari kiamat kelak akan datang
Dajjal. Bayangkan. Dajjal ini kehebatannya sangat luar biasa. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa mengeringkan yang subur. Bayangkan seberapa banyak nanti pengikutnya. Karena sekarang aja sekelas K-pop aja yang hanya sekedar ganteng, joget-joget, nyanyi dan sebagainya, itu pengikutnya jutaan. Bahkan ketika dia datang ke Indonesia, gila kan? Masya Allah kan? Para pengikutnya agak sedikit berlebihan. Lihat seperti ini. Lihat, ini sangat mengkhawatirkan, sangat iris. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Kita malu. Kita malu sama Rasulullah SAW. Yang seharusnya kita idolakan siapa? Rasul kita. Nabi Muhammad SAW, bukan mereka orang-orang kafir. Mereka ini nggak ngerti agama. Mereka itu nggak ngerti yang namanya agama sama sekali. Sedangkan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW adalah penuntun kita yang sudah mengarahkan dari nol sampai sekarang, yang membawa dari zaman jahiliyah penuh kegelapan sampai hari ini penuh cahaya. Karena siapa? Karena beliau Rasulullah SAW yang telah membimbing kita. Maka dari itu cintailah Rasul, idolakanlah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Karena ingat, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika kita cinta Rasul, insya Allah kita akan bertemu dengan Rasul di surganya kelak, insya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, ini 4 cara agar kita bisa meninggalkan idola selain Rasul. Mungkin bagi teman-teman yang masih sulit meninggalkan K-pop, yang masih sulit meninggalkan bola, nah ingat 4 poin ini. Ingat, kita harus ada niat dulu dan keinginan untuk bisa meninggalkannya. Yang kedua, coba baca sejarah Rasul, baca sirah Rasul. Yang ketika kita membacanya, insya Allah akan membuat kita malu kepada Rasul. Kita malu nih kalau kita nggak idolain Rasul. Karena perjuangan beliau ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Bahkan beliau itu sangat merindukan kita, walaupun kita belum ada gitu kan. Maka dari itu, bacalah sejarahnya, bacalah sirahnya, insya Allah kita bisa mengidolakan beliau dan juga tidak bisa mengidolakan selain Rasul. Yang ketiga, ingat resikonya. Ketika kita mengidolakan kafir, maka resiko terberatnya adalah kita akan bersama mereka di hari kiamat kelak. Dan yang keempat, perbanyaklah berdoa. Kita minta kepada Allah agar senantiasa bisa mencintai Rasul, agar senantiasa bisa mengidolakan Rasul, dan jangan sampai kita malah mengidolakan selain Rasulullah SAW. Maka 4 poin ini insya Allah akan membantu kita dalam meninggalkan idola selain Rasulullah SAW. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya yang ketiga, kesalahan pemuda yang ketiga yang harus kita tinggalkan adalah tujuan utama hidupnya di dunia hanya mengejar hal-hal duniawi. Misalnya yang dia kejar hanya hartanya, tahtanya, wanitanya, harta, tahta, wanita. Jangan sampai tujuan utama kita hanya hal-hal duniawi saja. Karena ingat, tujuan kita diciptakan itu untuk apa? Bukan mengejar hal-hal duniawi, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya, untuk saat ini masih banyak orang-orang yang tujuan utamanya masih hal-hal duniawi. Coba saya tanya, apakah boleh kita tujuannya hanya duniawi? Nggak boleh, teman-teman semua. Teman-teman bisa dibuka surat Hud, kalau nggak salah ayat 15, bunyinya gini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, barang siapa yang tujuan utamanya hanya menginginkan hal-hal duniawi dan juga perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka pasti akan kami berikan balasan pun atas mereka, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Kata Allah, kalau orang yang niatnya tujuan utamanya hanya duniawi, kata Allah, mereka semua akan mendapatkan yang mereka inginkan. Tapi setelah ini Allah melanjutkan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Astagfirullahaladzim. Artinya apa, teman-teman? Kata Allah, mereka ini, orang-orang yang tujuan duniawi ini, kata Allah, tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak illan nar, kecuali neraka, wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah
apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan teman-teman semua. Bayangkan. Kata Allah, orang yang tujuan utamanya hanya duniawi, memang kata Allah, Allah akan berikan balasan penuh atas mereka di dunia. Tapi ketika di akhirat kelak, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Dan bahkan amal-amalnya tidak akan berguna di dunia, di akhirat. Masya Allah. Maka dari itu, mari luruskan niat kita, luruskan tujuan utama kita di dunia ini untuk apa? Tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka terus perbaiki niat kita, luruskan niat kita, luruskan tujuan utama kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saking sulitnya menjaga niat ini, salah satu ulama mengatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk aku obati daripada niatku. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang niatnya duniawi, mengharapkan pujian, mengharapkan kebaikan dari orang-orang. Padahal ketika kita hidup di dunia ini, yang hanya kita harapkan adalah ridha dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi teman-teman semua, ingat tujuan kita di dunia ini untuk apa? Mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Nah, nih, ada pernyataan seperti ini. Dunia ini harus imbang. Dunia 50%, akhirat 50%. Teman-teman setuju atau enggak? Bisa dijawab? Ada pernyataan seperti ini. Dunia ini harus 50% Setuju. dan juga akhirat 50%. Kira-kira benar atau enggak? Kira-kira. Kira benar atau enggak? Nah, ada yang mengatakan dunia ini harus imbang. Gimana pertanyaannya? Kita harus mengejar dunia setengah-setengah jadinya gitu kan. Jadi dunia 50%, akhirat 50%. Ini pernyataan yang benar atau salah kira-kira? Kurang Salah. setuju. Gimana nih? Oke, betul. Kenapa? Nah, jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah menjelaskan, carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita ini harus lebih mengutamakan yang namanya akhirat kita. Kita harus lebih mengutamakan yang namanya ibadah kita. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi, bukan berarti kita nggak boleh dunia, boleh. Tapi ingat, tujuan utama kita tetap akhirat, tapi jangan sampai melupakan duniawi. Misalnya ada orang ibadah, dia cuman iktikaf di masjid, tapi dia tidak kerja, tidak menafkahi keluarganya. Ini salah. Karena kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu pun harus ibadah dan juga jangan sampai lupakan bagian kamu di dunia. Kita harus masih kerja, masih mencari uang, gitu kan. Jangan sampai kita malah bodoh amat sama hal-hal duniawi. Karena ada juga yang kayak gitu. Ketika dia fokus ibadah, fokus membaca Quran, fokus itikaf di masjid, tapi dia sampai lupa yang namanya duniawi. Karena ingat, kata Allah, carilah pahala untuk di akhirat itu sebanyak-banyaknya, tetapi jangan sampai melupakan yang namanya duniawi. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, lanjut yang keempat. Kesalahan keempat pemuda saat ini yang sering kita temukan, yang sering kita temui dan harus kita tinggalkan, yaitu terlena dengan kemaksiatan. Memang maksiat itu adalah maksudnya hal yang biasa. Pasti karena setiap orang itu, setiap manusia itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kata Rasul, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan. Dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi memang maksud itu adalah hal yang pasti pernah dilakukan oleh seorang, entah itu para pemuda, entah itu orang tua, tapi jangan sampai kita terlena dengan kemaksiatan. Dan ada salah satu maksiat
yang sering ditemui oleh para pemuda, yang sering dilakukan oleh para pemuda, yaitu maksiat pacaran. Nah, teman-teman bisa lihat, nah, bisa dibaca, lebih dari 80% remaja atau para pemuda pernah berpacaran. Potensi kekerasan seksual pun meningkat. Di bawahnya lagi ada miris, kasus remaja hamil duluan melonjak selama pandemi. Dan juga yang lainnya, banyak remaja hamil di luar nikah. Dan juga yang lainnya ada lagi, berdasarkan survei, 33% remaja Indonesia pernah melakukan hubungan seksual. Dan juga yang lainnya, ada yang mengatakan remaja hamil di luar nikah meningkat 500 kasus setiap tahunnya. Bayangkan. Ini adalah survei yang dilakukan oleh mereka. Ada dari liputan6.com, ada dari CNBC Indonesia, ada dari merdeka.com. Ini survei yang telah dilakukan oleh mereka. Bayangkan. Sungguh telah biasa. Sungguh telah terlena dengan kemaksiatan. Yang sudah pacaran, yang sudah berzina dan juga sebagainya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam tersebut. Karena bayangkan coba, lebih dari 80%, bayangkan, remaja pernah berpacaran. Nah, jangan sampai kita pernah termasuk ke dalam 80% tersebut, jangan sampai. Kita harus bisa meningkatkan yang namanya anti pacaran, anti zina. Jangan sampai kita menjadi orang-orang suka pacaran, jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Karena teman-teman semua mungkin juga ada di sini yang mungkin cuman hanya sekedar chattingan doang dengan lawan jenis. Ustadz, saya ini nggak pacaran. Ustadz, saya ini nggak zina kok. Saya ini cuma chattingan dengan dia. Ada yang seperti ini? Yang dia chattingan, yang mungkin seolah-olah itu baik. Mungkin dia chattingan dengan lawan jenis, diskusi seputar agama, diskusi seputar hafalan, saling mengingatkan kebaikan, diskusi seputar agama dan sebagainya. Nah, ini pun kurang tepat ya teman-teman. Jika ada teman-teman semua yang misalnya aja, yang mungkin sering chattingan dengan lawan jenis, ikhwan dengan ahwat, dia chattingan, lalu membahas seakan-akan baik gitu kan, saling mengingatkan murojaah, mengingatkan ibadah. Hati-hati teman-teman semua. Kenapa? Karena kata Allah, wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Setan itu sering membuat seakan-akan indah perbuatan kita. Jadi perbuatan buruk kita seakan indah, sehingga mereka ini menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yahtadun, kata Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Begitu teman-teman semua yang mungkin masih sering chattingan dengan jenis, yang mungkin walaupun isinya bermanfaat, tapi hati-hati teman-teman semua. Karena fitnah lawan jenis itu fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah lawan jenis itu fitnah yang sangat berbahaya. Kata Rasul, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Kata Rasul, aku tidak meninggalkan sepeninggalanku fitnah terbesar selain adarra 'ala rijal minan nisa. Nah, fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Bayangkan. Rasul menyampaikan bahwa perempuan atau lawan jenis adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Dan juga begitu pun sebaliknya. Fitnah laki-laki pun fitnah terbesar bagi perempuan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah terbiasa berinteraksi dalam jenis. Walaupun itu bermanfaat, tapi hati-hati antum. Hati-hati. Jangan sampai terlena dengan kemaksiatan yang mungkin seakan-akan indah. Antum chattingan, mengingatkan kebaikan, antum saling nanya ibadah, nanya murojaah, bahkan ada yang saling ngetes hafalan, saling murojaah bareng dan juga sebagainya. Hati-hati. Jangan sampai seperti ini. Karena ingat, wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Setan itu sering banget membuat seakan-akan indah perbuatan buruk kita. Padahal buruk tapi dibuat indah sama setan. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Bahkan kalau kata Quran, fitnah wanita ini lebih berbahaya daripada fitnah setan. Bayangkan, fitnah perempuan ini atau fitnah lawan jenis ini lebih berbahaya daripada fitnah syaitan. Apa dalilnya? Allah berfirman, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya atau godaan atau fitnah syaitan itu dha'ifa, lemah. Sedangkan dalam firman lainnya Allah berfirman, inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita, azim, sangat besar, sangat berbahaya. Bayangkan. Allah menjelaskan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sedangkan dalam ayat lainnya, inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya atau godaan fitnah kalian wahai para wanita sangat besar, sangat berbahaya. Maka dari itu, jaga diri kita
Jangan sampai terlena dengan kemaksiatan. Salah satu maksiat yang sering dilakukan oleh para pemuda adalah pacaran, chattingan, dan juga sebagainya. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Nah, di sini pun saya mengutip ada 8 cara agar kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Yang pertama, tentu adanya keinginan, adanya kemauan, ada niat dari diri kita. Yang kedua, perbaiki sholat kita. Kenapa? Karena jika kita memperbaiki sholat kita, insya Allah, maka kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Bayangkan. Kata Allah, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Tapi bagaimana? Kita sudah salat tapi masih maksiat. Berarti kalau kata Ustaz Hidayat, kalau antum salat tapi antum masih maksiat, berarti ada yang salah terhadap salat antum. Saya ulang, kata Ustaz Hidayat, kalau antum salat tapi antum masih maksiat, berarti ada yang salah terhadap salat antum. Mungkin salah niatnya, salah tujuannya, mungkin hudunya nggak benar, dan juga sebagainya. Yang ketiga tentu perbanyak mengingat kematian. Yang keempat, cari lingkungan yang mendukung, yang bisa kita buat untuk meninggalkan maksiat. Yang kelima, terus minta nasihat ke guru-guru kita, minta nasihat kepada orang tua kita untuk bisa meninggalkan maksiat. Yang keenam, perbanyak ilmu. Karena ilmulah yang akan bisa menghadapi kemaksiatan itu. Yang tujuh, perbanyak doa. Dan yang kedelapan, paksakan diri kita untuk bisa meninggalkan maksiat. Dan ini ada salah satu doa yang bisa kita amalkan, yang sudah saya sebutin sebelumnya, yang jika kita mengamalkannya, kita bisa meninggalkan maksiat, dan juga kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Doanya adalah, Allahumma ahrimni ladzata ma'asiyatik, warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku dari kelezatan maksiat kepadamu, dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Allahumma ahrimni ladzata ma'asiyatik, warzuqni ladzata ta'atik. Ketika kita mengamalkan doa ini, insya Allah kita bisa meninggalkan segala jenis kemaksiatan, dan kita pun akan mendapatkan kenikmatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesalahan kelima, tulis ya. Ini kesalahan kelima ya. Yang kelima adalah lebih banyak bermain HP daripada membaca Al-Qur'an. Coba teman-teman jujur. Dalam sehari itu lebih banyak main HP-nya atau baca Qurannya? Jujur. Ustaz. Antum semua lebih banyak main HP-nya Lebih banyak atau baca Ustaz. Qurannya? Lebih main Nah. HP. Kita ini yang masih muda nih, yang masih diberi kesempatan, bisa main HP berjam-jam, bisa main laptop berjam-jam, sementara membaca Al-Quran kurang dari sejam. Kita pun sangat paham fitur dan fungsi handphone, sangat paham fitur dan fungsi laptop, tapi kita nggak paham sama sekali tentang Quran. Kita ini bisa hidup tanpa Quran, tapi anehnya bisa hidup tanpa apa? Kita ini bisa hidup tanpa Quran, tapi tidak bisa hidup tanpa handphone. Padahal Al-Quran adalah pedoman kita, yang harus kita baca, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan. Tapi anehnya, terutama para pemuda saat ini masih terlena dengan HP-nya, yang bisa berjam-jam bermain HP, tapi tidak bisa berjam-jam dengan Quran. Padahal kata Rasul, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bayangkan, ini adalah amalan yang mudah dilakukan. Bahkan Rasul menyampaikan bahwa sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Tapi sayangnya, kita ini masih suka terlena, masih suka nggak mau baca Quran, masih malas membaca Quran. Coba jujur, jawab di diri antum sendiri. Antum sehari baca berapa juz per harinya? Atau cuma setengah juz? Atau cuma 1 juz? Atau cuma 1 halaman? Atau nggak sama sekali? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas membaca Al-Quran. Karena Rasul pun pernah menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasul, bacalah, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi siapa saja? Bagi para pembacanya. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Al-Qur'an, maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an.
Ya paling minimal 1 sampai 2 juz per hari. Jangan sampai kurang. Apalagi kalau antum penghafal Quran. Kalau antum penghafal Quran paling minimal 2 sampai 3 juz paling sedikit. Ingat, kalau antum penghafal Quran paling sedikit 2 sampai 3 juz. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Saya katakan barakallahu fikum. Nah, ada salah satu quotes yang sangat menampar. Quotes ini yang benar-benar membuat saya menampar saya pribadi juga. Quotes dari Syekh Ahmad Isa Al-Ma'syarawi. Kata beliau adalah, orang yang bisu ingin membaca Al-Quran, orang tuli ingin mendengarkannya, orang buta ingin melihatnya, dan sementara kita binasa oleh gadget. Saya ulang, orang yang bisu ingin membaca Al-Quran, orang tuli ingin mendengarkannya, orang buta ingin melihatnya, dan sementara kita binasa oleh gadget. Sungguh menampar kata-kata ini. Nah, ada juga kalimat lainnya, kata beliau, saya heran terhadap para ulama salaf. Bagaimana mereka bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran dalam waktu yang panjang tanpa bosan sedikit pun. Namun semenjak saya melihat banyak orang sibuk dengan handphone, keheranan saya pun menghilang. Dan saya tahu bahwa ketika hati mencintai sesuatu, pasti ia disibukkan dengannya. Jadi kalau kita benar-benar sibuk dengan, jika kita benar-benar cinta dengan sesuatu, maka kita akan terus sibuk dengannya. Kalau kita cinta Quran, maka kita akan disibukkan dengan Quran. Kalau kita cinta handphone, kita cinta laptop, maka kita akan disibukkan dengan laptop, dengan handphone. Kalau kita cinta dunia, maka yang kita sebutkan dunia aja. Kalau kita suka atau cinta dakwah, maka yang kita sibukkan adalah dakwahnya, ibadahnya. Maka dua quotes ini sangat menampar. Teman-teman bisa SS atau tulis. Sangat menampar bagi saya pribadi. Maka dari itu, coba teman-teman semua paksakan dirinya untuk bisa mencintai Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa istiqomah bersama Al-Quran. Nah, di sini pun saya akan mengutip ada 6 cara agar kita bisa mencintai Al-Quran, atau agar kita bisa senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Yang pertama tentu, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perbanyak membacanya. Karena cinta akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi. Ingat, perbanyak membaca Al-Quran, karena cinta akan tumbuh ketika kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, cari keutamaannya. Cari fadilah-fadilahnya yang insya Allah akan meningkatkan cinta kita, meningkatkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, ingat perjuangan dari Rasulullah SAW dalam menjaga Al-Quran. Kita ingat perjuangan beliau, perjuangan mereka yang sangat mati-matian menjaga keutuhan Al-Quran. Maka sungguh beruntung bagi kita semua di sini yang sudah mendapatkan Al-Quran dengan mudah. Kita bisa membaca Quran dari HP, kita bisa beli Quran di mana-mana. Sangat mudah kita dapatkan. Kenapa? Karena itu adalah perjuangan dari Rasul kita dan juga para sahabat. Dan yang kelima, jadikan Al-Quran prioritas. Kita harus membuat waktu. Jadi, jangan mencari waktu kosong membaca Quran, tapi kosongkanlah atau buatlah waktu khusus bersama Quran. Jadi, jadikan Al-Quran sebagai prioritas. Kalau kita benar-benar ingin mencintai sesuatu, maka kita harus menjadikan prioritas. Kalau kita ingin cinta Al-Quran, maka jadikan Al-Quran sebagai prioritas kita. Dan yang keenam, tentunya memperbanyak doa. Kita minta kepada Allah agar benar-benar bisa mencintai Al-Quran. Karena Allah pun berfirman, Uda'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka pasti aku akan jawab untuk kamu. Jadi kalau teman-teman semua ingin istiqomah bersama Al-Quran, ingin mencintai Al-Quran, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini ada doa yang bisa kita amalkan. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mencintai Al-Quran dan rindu membacanya. Saya ulang, ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu dalam membacanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqi ila qiraatih. Ketika kita membacanya, insyaallah kita benar-benar bisa mencintai Al-Quran. Dan ingat, ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus hadirkan hati kita. Kita harus yakin kepada Allah bahwa doa-doa kita akan diijabah. Karena salah satu faktor doa kita kenapa nggak dijabah, karena tidak keyakinan hati kita. Jadi misalnya teman-teman ada yang doa, tapi teman-teman nggak yakin hatinya. Teman-teman masih ragu kepada Allah. Kalau teman-teman ragu ketika berdoa, hati-hati. Mungkin bisa jadi doa-doa teman itu tidak dikabulkan.
Maka ingat, ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, kita harus yakin bahwa kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Rasul, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Dan kata Rasul, ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang mereka ini masih lalai dan juga tidak yang masih ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa doa demi doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni hubbal Qur'an wasyauqi ila qiraatih. Oke. Selanjutnya, 10 sifat yang harus dimiliki oleh para pemuda. Nah, untuk poin-poin ini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Mungkin kalau sempat untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi sini saya akan menjelaskan 10 sifat ini, tapi hanya menjelaskan secara umumnya aja. Nah, ini 10 sifat yang harus dimiliki oleh para pemuda muslim. Jadi teman-teman semua yang jika ingin disebut benar-benar pemuda muslim sejati, maka harus memiliki 10 poin ini. Ingat, di sini saya tidak menjelaskan secara rinci, cuma menjelaskan singkat aja. Ada 10 sifat yang harus dimiliki seorang pemuda jika ingin menjadi muslim sejati. Yang pertama, salimul aqidah, bersih akidahnya. Yang kedua, sahihul ibadah, benar ibadahnya. Yang ketiga, matinul khuluq, teguh akhlaknya. Yang keempat, qawiyul jism, kuat fisiknya. Yang kelima, muthaqaful fikr, berwawasan luas. Yang keenam, qadirun alal kasbi, mandiri. 7, munawwahun fi syu'unih, teratur dalam setiap urusan. Yang ke-8, harithun ala waqtihi, pandai mengatur waktunya. Yang 9, nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi yang lain. Dan yang terakhir, mujahidun li nafsih, bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu. Maka ini 10 sifat yang harus dimiliki oleh pemuda jika ingin dikatakan menjadi muslim sejati. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Dan terakhir, nah, bagi teman-teman semua yang ingin penjelasan detail seputar materi ini, saya telah menuliskan di e-book atau buku berbentuk PDF yang judulnya Pemuda Hebat Zaman Milenial. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin tertarik dengan e-book ini atau buku berbentuk PDF ini, bisa hubungi saya di 0857 5963 9278. Insyaallah semua e-book ini bermanfaat. Dan juga selain e-book atau buku berbentuk PDF, saya pun punya 3 buku ini yang insyaallah teman-teman sudah tahu karena sudah saya jelaskan. Bagi teman-teman semua yang tertarik, bisa langsung hubungi saya di 0857 593 9278. Oke, barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah menjadi peserta. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya secara on mic terlebih dahulu, saya persilakan. Izin bertanya moderator. Tafadholi Ukti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukuronillah kepada kesempatannya. Perkenalkan nama saya Resma Hanubun, izin bertanya Ustadz. Right. Kita ketahui bahwa dalam generasi milenial saat ini banyak menyita perhatian semua kalangan, baik anak remaja hingga orang tua. Generasi milenial seringkali menjadi perbincangan dalam segi aspek, baik dari segi pendidikan, sosial, budaya, norma-norma, bahkan terhadap penggunaan teknologi yang kini semakin canggih. Hal ini dikarenakan banyak perubahan yang terjadi terhadap cara hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial dianggap sebagai pembawa nilai-nilai negatif karena berkaitannya dengan budaya luar atau budaya kebarat-baratan. Generasi milenial sangat terbuka dengan teknologi. Contohnya, setiap orang atau para remaja pasti mempunyai gadget dengan segala fitur yang ditawarkan, yaitu Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, apalagi dan WhatsApp, dan masih banyak lagi yang merupakan media yang paling banyak digunakan oleh generasi milenial sekarang ini.
Dan kita harus tahu bahwa kehebatan milenial bukan dari intelektual atau kecerdasannya, melainkan iman. Jadi anak muda yang hebat dalam pandangan Allah, yang pertama adalah imannya seperti dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar pemuda Islam di era milenial tidak terjurus arus globalisasi? Syukuran Ustaz. Oke, saya bantu jawab ya. Saya jawab sebisa saya aja ya, semampu saya, sesingkat mungkin. Jawabannya adalah tentu yang harus kita lakukan pertama, terus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta kemudahan untuk bisa menghadapi arus globalisasi tersebut. Karena salah satu kekuatan yang mungkin sering kita lupakan yaitu kita lupa minta kekuatan dari Allah, kita lupa minta arahan dari Allah. Jadi ketika menghadapi apapun, ingat minta bantuan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya carilah lingkungan dari teman-teman kita, dari guru-guru kita yang senantiasa bisa membimbing kita dalam kebaikan. Jadi ketika kita mempunyai lingkungan dari tempat, teman-teman, guru-guru yang senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, insya Allah kita tidak akan mudah terarus oleh gelombang yang kurang baik tersebut. Maka dua cara itu insya Allah bermanfaat. Dengan yang pertama tadi apa? Meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, carilah atau ciptakanlah lingkungan yang mendukung teman-teman kita, tempat kita, guru-guru kita yang senantiasa bisa membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga terjawab. Baik, syukron lillah Ustaz. Ya, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Dari para member, ada yang ingin bertanya lagi secara ormik? Sebelum saya pindah ke kolom chat, ya silakan Ukti. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ya, tafaduli. kan tadi sudah dijelaskan tentang menjauhi maksiat termasuk di lingkungan sendiri gitu. Nah, gimana dengan justru malah maksiat itu dari keluarga kita sendiri, malah nyaranin buat punya pacar, terlebih dengan usia kita yang udah mendekati masa-masa nikah gitu. Nah, bagaimana sarannya agar kita bisa menjauhi maksiat itu? Apa kita harus menjauhi orang tua sendiri atau bagaimana? Mohon sarannya, Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya bantu jawab ya. Jawabannya bukan berarti kita harus menjauhi orang tua. Bukan berarti kita harus menjauhi keluarga kita yang mungkin masih kurang paham seputar agama. Tugas kita justru sekuat mungkin, sebisa mungkin jelaskan kepada mereka tentang salah dan benarnya mana gitu kan. Dan walaupun misalnya mereka tidak menerima, setidaknya kita sudah menyampaikan. Misalnya ada orang tua, mana nih pacar kamu, kok nggak ada gitu kan. Nah, kalau antum sudah paham, antum jelaskan sebisa mungkin, benar-benar semampu antum, jelaskan sebaik-baiknya. Kalaupun nanti pada akhirnya misalnya pahit-pahitnya mereka tidak menerima penjelasan dari kita, nggak apa-apa. Tugas kita menyampaikan dan teruslah minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah itu Maha membolak-balikan hati. Bayangkan, yang mungkin pada awalnya orang tua kita nggak paham, orang tua kita keras kepala seputar ini. Tapi ketika kita minta kepada Allah agar membolak-balikan hatinya, insya Allah ketika kita benar-benar meminta kepada Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan pemahaman kepada keluarga kita. Dan ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul. Apa doanya? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Nah, kita doakan mereka, kita doakan teman-teman kita doakan keluarga kita, semoga bisa paham agama, semoga bisa paham yang namanya Islam ini secara benar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Atau Allahumma faqihhu fid din wa 'allimna ta'wil. Tapi yang bagus, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita minta kepada Allah, minta diberikan pemahaman, diberikan kekuatan agar bisa memberikan pemahaman kepada orang tua kita, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, semoga terjawab.
Jazakumullah khair. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Masih ada yang ingin bertanya secara on mic? Kalau sudah tidak ada, saya pindah di kolom chat. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, saya izin untuk membacakan. Baik, dari Ukti Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih pemuda-pemuda zaman sekarang itu sangat jauh berbeda dengan pemuda di zaman Rasulullah ataupun sahabat dahulu? Dan apa sih supaya yang harus kita lakukan untuk menciptakan pemuda yang tidak hanya ahli dalam ilmu dunia, tapi juga ahli dalam ilmu agama? Ya, tafadhol Maskuro. Oke, barakallahu fikum. Pertanyaannya, kenapa para pemuda saat ini sangat jauh berbeda dengan pemuda zaman dulu? Ya, jawabannya ya mudah. Karena untuk para ulama pun semakin hari semakin berkurang. Para orang-orang yang paham agama pun semakin hari semakin kurang. Dan yang paling parah adalah ketika musuh-musuh kita, orang-orang barat yang lebih pintar untuk bisa menjatuhkan orang-orang muslim. Ya mungkin contohnya adalah adanya K-pop, adanya BTS dan sebagainya. Itu adalah salah satu misi mereka untuk bisa menjatuhkan Islam. Karena mereka tahu nih bahwa salah satu kebangkitan umat itu dilihat dari muslimahnya, dari perempuannya. Jadi yang mereka incar para muslimahnya, para ahwat-ahwatnya. Ketika para ahwatnya sudah dikendalikan, maka sangat mudah untuk bisa menjatuhkan Islam. Maka jawaban yang paling mudahnya adalah karena para ulama sekarang semakin hari semakin berkurang, dan juga untuk para musuh-musuh Islam ini, orang-orang kafir ini semakin kuat, semakin pintar dalam bisa menjatuhkan kita. Maka dari itu, ketika kita benar-benar ingin memahamkan agama, memahamkan pemahaman seperti halnya zaman dulu, maka kita mulai dari seorang perempuannya, seorang ahwatnya. Jadi antum-antum semua nih, antunna semua nih, para ahwat, maka tanamkan pada hati antunna untuk bisa melahirkan para ulama, para orang-orang yang benar-benar bisa membawa agama ini lebih baik lagi. Karena dimulai dari antunna, dimulai dari seorang muslimah, insya Allah akan melahirkan banyak sekali para ulama. Ketika ibunya adalah orang yang baik, ketika ayahnya orang yang baik, insya Allah akan dilahirkan orang yang baik pula. Demi Allah saya katakan, ketika antum sudah berkomitmen pada diri antum sendiri, kita mulai dari hari ini, detik ini, berkomitmen pada hati ini, untuk bisa membangkitkan umat Islam ini lebih baik lagi. Caranya apa? Jadilah orang baik, carilah pendamping yang baik, dan yakinlah untuk bisa melahirkan orang-orang baik, orang-orang yang pintar agama, yang paham agama. Insya Allah keturunan kita itu bisa menjadikan agama ini lebih baik lagi. Dan harapannya semoga bisa sama seperti zaman-zaman Rasul. Walaupun sangat sulit, yang terpenting kita usaha. Karena yang paling penting itu bukan hasilnya, tapi usaha kita, niat kita. Walaupun misalnya pahit-pahitnya kita nggak berhasil, niat kita nggak berhasil, nggak apa-apa. Yang terpenting Allah telah mencatat kebaikan kita itu. Ketika kita memiliki niat yang baik, memiliki tujuan yang baik, insya Allah, walaupun tujuan itu tidak tercapai, tapi karena niat kita sudah dimulai, sudah ada niat itu, maka insya Allah, Allah pun telah mencatat kebaikan bagi kita. Maka sungguh beruntung bagi antum semua di sini, bagi antuna termasuk para perempuan ya, terkhusus, yang sudah berkomitmen pada diri antum sendiri, insya Allah, Allah akan memberikan pahala, memberikan keutamaan, memberikan ridho yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan antuna dapatkan. Yang laki-laki pun sama, harus bisa berkomitmen, bisa melahirkan, mendidik anak-anak yang hebat, mendidik anak-anak calon para ulama. Ketika kita berkomitmen, para ikhwan, mencari jodoh yang insya Allah satu visi dan misi untuk bisa melahirkan para ulama, insya Allah, Allah akan mudahkan antum dan juga akan memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam, semoga terjawab. Ya, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan singkat dari nama akunnya Mama Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk menahan hawa nafsu, Ustaz? Tafadhol Maskuro. Bagaimana caranya agar kita bisa menahan hawa nafsu? Maka caranya tadi sih sudah dijelaskan ya.
Itu masih termasuk dengan tadi yang cara meninggalkan maksiat. Yang pertama itu tentu harus ada keinginan dulu. Yang kedua, kita tinggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung. Kalau misalnya Afwan, antum misalnya ada teman-teman yang ngomongnya kasar, ngomongnya suka jorok, yang bisa meningkatkan hawa nafsu, nah tinggalkan, jangan temani. Karena khawatir ketika antum bergaul dengan mereka, khawatir nafsu antum misalnya atau syahwat antum terus naik dan malah bermaksiat. Yang ketiga, banyak doa, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Wallahu a'lam, semoga terjawab. Ya, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya dari Ulti Karmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita dalam sebuah organisasi yang campur antara laki-laki dan perempuan? Afwan boleh diulang? Bagaimana Ustadz? Apa? Diulangi lagi Suaranya? pertanyaannya. Afwan. Ya, boleh. Ya, bagaimana sikap kita dalam sebuah organisasi yang campur antar laki-laki dan perempuan? Oke, untuk organisasi yang mungkin sering kita temukan, terutama misalnya di dunia perkuliahan. Nanti sering ditemukan ya interaksi dengan lawan jenis. Yang paling bahaya adalah ketika nanti misalnya pahit-pahitnya sering berinteraksi dan akhirnya timbullah rasa suka. Ini yang bahaya. Dan cara untuk menghadapinya, ya sama sih. Yang sering saya ulang, terus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita menyampaikan sesuatu kepada lawan jenis, sampaikan seperlunya. Jangan basa-basi. Karena yang awalnya basa-basi, akhirnya main hati. Yang awalnya cuman nanya kabar, akhirnya malah pacaran. Yang awalnya cuman basa-basi, banyak banget tuh. Yang awal cuma basa-basi, akhirnya main hati. Yang awalnya cuma nanya kabar, akhirnya baper-baperan. Ini yang paling bahaya nih. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Maka yang pertama yang sering saya sampaikan, terus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu, insya Allah boleh, tapi ingat sampaikan seperlunya. Jangan basa-basi, jangan asal yang lain gitu kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, semoga terjawab. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir perwakilan dari Ulti Sasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, boleh diulang kembali 10 sifat yang harus dimiliki para pemuda muslim tadi? Mungkin diulang ini untuk terakhir. Syukran Oh, Ustaz, tafadhol maskuro. untuk 10 sifat ini, mungkin untuk mudahnya, insya Allah ya, nanti untuk materinya akan aneh share ya, boleh Kak? Boleh Jadi banget Ustaz. nanti saya share ke admin ya. Nanti biar admin langsung ngirim ke grup. Oke? Atau mungkin yang langsung pengen nanya ke aneh boleh. Langsung chat aneh, minta boleh. Tapi gampangnya nanti aneh kirim materinya, PDF-nya ke Kak Halisa ya, insya Allah. So, ntar semua materinya ada di situ. Total ada 38 slide. Insya Allah bermanfaat buat antum semua. Insya Allah. Oke ya. Jadi untuk ini untuk mempersingkat waktu, jadinya ini kayaknya nggak sampaikan semuanya di sini, biar nanti teman-teman bisa baca sendiri, gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, syukron, jazakallah khair. Baik, untuk sesi tanya jawab kita tutup karena kita juga dibatasi oleh waktu. Selanjutnya kita ke sesi closing statement. Silakan Ustadz, kami persilakan kembali untuk menyampaikan kata-kata motivasi, mutiara ataupun nasihat untuk anak muda di zaman sekarang. Tafadhol, maskuro. Oke, bismillah. Bagi teman-teman semua yang masih senantiasa diberikan kenikmatan, yang masih senantiasa diberikan kesehatan, terus ingat kenikmatan itu dan tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara meningkatkannya? Cara meningkatkan syukur kita kepada Allah, salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amalan kita, perbanyak sholat sunnah kita, perbanyak puasa kita, perbanyak sedekah kita, dan perbanyak amalan-amalan lainnya. Karena salah satu syukur kita, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah teman-teman semua. Jadi, untuk sedikit tambahan dari saya, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara meningkatkan syukur kita itu dengan perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak puasanya, perbanyak sedekahnya, perbanyak salat sunnahnya, dan juga perbanyak amalan-amalan lainnya. Insya Allah itu adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Maka dari itu, semoga kita semua di sini bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya kita ke sesi doa. Sekali lagi saya persilakan kepada Ustadz untuk memimpin doa kepada kita semua. Tapi mohon maaf, saya izin untuk menyampaikan. Afwan Ustadz, kita izin untuk nanti di akhir selesai doa meminta Ustadz untuk memimpin doa, mengirimkan Al-Fatihah kepada salah satu guru kami yang uminya sedang sakit. Semoga dengan kita mengirimkan Al-Fatihah ini memberikan kesembuhan dan segera dicabut penyakitnya. Syukran Ustadz. Tafadhal maskura. Oke, untuk sekarang kita mulai dengan Al-Fatihah dulu kepada gurunya beliau itu, dan juga Al-Fatihah kepada teman-teman kita yang terkena musibah gempa di Turki, karena yang gempa sendiri sudah sampai kurang lebih 20.000 orang korban jiwa yang meninggal. Kita kirimkan Al-Fatihah, semoga Allah berikan rahmat dan juga ridhonya. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita angkat kedua tangan kita tanamkan pada hati kita kekhusyuan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Barakallahu fikum. Semoga materi aneh hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sedikit mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.